Nih kita dari tadi ridingnya di bawah batas kecepatan ya, 60. Oh 40 di sini, gila. Oke segini 40 km per jam. Nah mobil gue sebelah gue nih kena tilang nih, lebih cepet nih. Ini apa lagi? Ini juga semuanya kena tilang nih, di atas 40. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gue lagi jalan-jalan sore aja sih, nggak sore sih, jam 2 mumpung terang. Kalau udah kesorean hujan. Ini gue sengaja jalan-jalan doang sih, gara-gara apa ya, gara-gara kemarin gue ke kantor itu hujan lebatnya, lebat banget. Jadi kita muter-muter aja ini. So mungkin itu sih, gue mau sedikit ngobrol soal ETLE, Electronic Law, apa ya panjangannya, gue lupa. Electronic ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement kalau nggak salah. Iya, jadi akhir-akhir ini tuh ada berita soal itu ya, apa namanya, ETLE. Dan ETLE-nya tuh ada 2 jenis sih, setahu gua, yang gua lihat dari berita itu. Satu itu kameranya kayak biasa statis, adanya di tiang gitu ya, di tiang, di jalan raya lah, pokoknya di pinggir jalan ya, atau di penyeberangan jalan kayak gitu-gitulah, pokoknya di struktur jalan. Nah yang kedua itu kameranya jalan-jalan cuy. Jalan-jalannya tuh maksudnya kameranya tuh ditempel di mobil patroli polisi gitu ya. Jadi kalian kalau ngelihat mobil patroli polisi ya, santuy aja, santuy. Sama itu juga sih, kalau misalnya di kamera kelihatan lu pakai knalpot brong gitu ya, terus ketangkap kamera, langsung deh dicatat nomor platnya, dapat surat cinta. Gue gimana ya pendapat gue ya, gue sih ada positifnya dan negatifnya sih menurut gue ya. Kalau positifnya ya bikin orang disiplin, terutama misalnya kayak yang gue sebel banget tuh yang kayak pelanggar lampu merah. Nah itu yang patut didisiplin, jadi yang patut disiplin lah gitu ya, yang lewat jalur busway. Nah itu nah paling ya plusnya itu ya, jadi disiplin ya. Cuma sekali lagi sih ya, apa namanya, ada minusnya juga sih. Minusnya apa tuh menurut gue, salah satunya ialah itu kan surat tilangnya dikirim ke atas nama di STNK kan ya. Nah masalahnya kalau diaplikasikan di Indonesia itu, kalau di Indonesia tuh orang beli motor kadang-kadang nggak balik nama cuy. Jadi masih pakai nama pemilik pertamanya gitu ya. Karena apa ya, karena bisa nembak KTP gitu dia sih salahnya. Yang disalahkan juga bukan yang punya juga gitu loh. Kenapa bisa tembak polisi, apa namanya, tembak KTP kan itu juga nggak boleh harusnya. Nah cuman ya peraturannya masih longgar juga itu soal itu. Makanya banyak juga yang orang beli second nggak ganti nama, nggak balik nama sama sekali gitu. Gue aja ini jujur, gue beli 2018 tuh gue baru balik nama 2 tahun setelahnya ya. Jadi gue beli terus tahun kedua gue perpanjang, tapi nembak KTP pakai biro jasa gitu ya. Nah terus baru deh tahun pertama ya, pas tahun pertama itu gue nembak biro jasa, terus tahun keduanya baru gue balik nama deh. Nah dari situnya aja belum siap gitu loh untuk tilang ETLE itu gitu. Jadi ya menurut gue masih kontroversial sih. Harusnya kalau sebelum ada ETLE ya harus dipastikan dulu tuh semua motor itu pemiliknya atas
STNK-nya atas nama pemiliknya yang sekarang gitu ya, bukan atas nama pemilik sebelumnya gitu. Gue rasa itunya harus dipastiin dulu sih sebelum ETLE-nya bisa efektif berjalan gitu. Tapi ya karena emang itu sih sekarang kan emang lagi jadi sorotan ya. Bener-bener nggak lihat dia cuy. Sorotan siapa motor, jadi ajang itu juga sih, jadi ajang untuk menambah baik citra polisi juga sih. Ya nggak salah gitu loh, nggak salah juga. Jadi ya haji mumpung ada masalah di pemotoran ya polisinya langsung gercep gitu loh jadinya. Duh gila macet deh. Jadi nggak ada salahnya juga emang si polisinya, tapi emang ya sistemnya belum siap sih menurut gue ya. Cuman nih gue mau cerita aja sih, gue dulu sempat pernah ke luar negeri ya. Itu tuh di luar negeri tuh udah parah banget ya, maksudnya disiplinnya tuh parah banget. Soalnya emang ETLE ini udah berjalan dengan sempurna kalau di luar negeri tuh. Gue sempet pas kesana kan ada tour guide-nya ya, gue sempet nanya, ini kok yang naik motor jarang gitu ya, terus kok pada disiplin banget gitu ya. Soalnya apa? Nah dia cerita katanya kalau di luar negeri itu, tepatnya sih waktu itu gue ke Cina ya, ke kota Shanghai waktu itu tepatnya. Cuman nah tour guide itu cerita, jadi di sini di Cina kata dia yang namanya SIM dan plat mobil itu sangat berharga banget buat mereka, soalnya dapetinnya susah. Jadi kayak lo beli mobil nih harga 100 juta gitu ya, lo tuh nggak jamin lo bisa punya platnya gitu. Lo harus nunggu karena emang di kota tersebut ada limitnya lah. Jadi berebutan. Buset, ini nggak nyadar apa bikin macet anjir. Dan SIM-nya pun dapatinnya susah kalau di sana itu ya. Jadi orang sangat hati-hati banget, nggak mau sampai kena ban gitu lah istilahnya. Dan udah gitu di sana sih strict banget ya. Jadi kayak misalnya gini nih, kalau lu punya SIM itu lu punya backup 10 poin gitu ya. Lu punya 10 poin cadangan gitu ya. Jadi kalau setiap lu kena tilang lu tuh poin lu -3 gitu. Nah kalau poin lu habis, SIM lu tuh disita gitu. Bukan disita sih, justru malah dinonaktifin, dimatiin, terus lu masuk yang namanya fase percobaan gitu dah. Nah fase percobaannya itu lumayan lama, 3 tahun yang gue tanya tuh. Jadi lu 3 tahun tuh gak punya SIM gitu kalau di Cina gitu. Nah di sana sedangkan istilahnya udah terbentuk ya disiplinnya. Jadi kalau mereka nggak punya SIM, mereka nggak berani naik motor gitu. Nah sedangkan di sini lu lihat bocil yang naik motor nggak punya SIM, nggak punya KTP banyak. Jadi kayak ya rada nggak ngaruh juga kalau itu SIM dicabut atau gimana juga. Makanya masih rada kayak serba salah juga ya. Cuman ETLE sih gue lebih ke positif sih, lebih biar pada disiplin aja sih. Disiplin terutama jalur busway dan lampu merah lah, itu yang paling gue sebel. Gak muda gak tua tuh yang robot lampu merah tuh ada aja pasti, heran gue. Kalau lewat Kalimalang sekarang enak karena ada jalur atas ini, jadi bisa ngadem. Tuh R15 depan alamat kena tilang kalau ada polisi. Ada standar dulu lah kita mah. Gue lebih milih naik motor tenang sih daripada naik motor senang ya. Ini gue nggak tujuannya sih mau kemana ya. Kita jalan-jalan saja lah, menikmati ademnya suasana. Nggak adem sih, ademnya karena jalan aja jadi adem. Menikmati sepinya jalan raya karena orang pada takut ketilang. Aduh. Nih sama ini juga nih, apa nggak pakai helm. Nah nggak pakai helm itu juga yang patut diituin sih, di disiplin, di apa ya, dibasmi.
jalur sepeda. Stadion Bekasi nih namanya, Stadion Patriot. Di Bekasi sih kayaknya belum ada ya ATL ya. Maksudnya jarang gitu, nggak kayak di Jakarta. Yang ada mungkin di Bandung kali baru ada. Kalau Jawa Barat. Di Bekasi sih gue belum pernah lihat ada kamera ngedip-kedip ya. Cuma nggak tahu, mungkin kalau ada yang tahu silakan komen di bawah. Gue nggak tahu. Apa itu? Di sini itu ada RNG Motorsport. Kalau yang mau beli moge, nah ini dia RNG Motorsport Bekasi. Oh, ada ZX25 cuy di depan. Knalpotnya berisik nih, tilang nih. Mobil Kijang. Kalau mobil itu sih rada aman ya, kalau rada aman dari begitu-begituan ya. Karena mayoritas mobil suaranya adem sih, emang nggak ada yang pakai knalpot berisik sih. Terus sama rata-rata mobil jarang yang ugal ya. Karena emang biasanya noob yang bawa. Jujur gue pernah naik mobil ugal ya, terus knalpot mobil gue juga berisik, cuman gak pernah satupun diberhentiin polisi loh sama sekali. Ini kita dari tadi radingnya di bawah batas kecepatan ya, 60. Oh 40 di sini gila. Ntar 40 km per jam ya. Kita coba. Nah ini kena tilang, itu kena tilang. Gue juga kena nih. Ntar turunin lagi 40. Nah mobil gue sebelah gue ini kena tilang nih, lebih cepet nih. Ini apa lagi? Ini juga kena tilang semua anjir. Yang kena tilang cuma gua sama depan gua doang nih, nggak kena tilang. Semuanya kena tilang nih di atas 40. Konyol sih, batas kecepatannya parah sih. Cuma itu semua tadi orang kena tilang ya, kalau ada ETL di situ. Di atas 40 km per jam cuy, kena tilang. Oke. Itu kena tilang semua, itu gila, parah. Cuma 2 pengendara doang, gue sama tadi depan gue doang yang nggak kena tilang. Sisanya kena tilang. Wah. By the way, dikit lagi Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Dan gue sudah lumayan puas muter-muternya, walaupun di situ-situ aja ya, nggak pernah kemana-mana. Ya udah guys, ini macet juga nih. Mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih banget yang sudah mendengar cuap-cuap gue sampai sejauh ini. Terus yang baru mampir jangan lupa subscribe. Yang mau nanya tentang apapun silahkan komen di bawah. Yang penting niat nanya dan nggak toksik ya. Insya Allah akan gua bales. Jadi mungkin videonya ini aja dari gua Taufik dari TR33 Motovlog undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di video berikutnya.